Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat Mat Puji dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Kita berjumpa lagi dengan Mat Puji dalam serial bisnis. Dari sini kita akan belajar mengungkap ide dan peluang bisnis dengan cara-cara yang anti mainstream, dengan cara yang tak terduga, dengan jalur dari mana saja, dan tentu saja halalan thayyiban. Seperti apa? Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengungkap tabir gimana cara menghidupkan dan mempertajam intuisi kita, sehingga dari intuisi itu kita bisa menangkap ide-ide konten, membuat konten dengan mudah, dengan cara memasukkan inspirasi ke dalam diri kita, lalu tidak menundanya untuk membuat konten itu, dan mengelola konten secara baik, efisien, dan maksimal, sehingga hasilnya pun bisa maksimal dan bisa diterima khalayak ramai dengan istimewa. Nah, pada kesempatan yang istimewa kali ini kita akan mengungkap lagi ide-ide rahasia yang tentunya hanya Anda dapatkan di channel Mat Puji. Namun sebelum itu, jangan lupa ikuti terus channel Mat Puji dengan cara subscribe di bawah ini yang tombol merah, lalu nyalakan lonceng di sampingnya. Nah, jangan lupa like dan tekan like, suka, dan beri masukan atau pertanyaan atau tanggapan di bilik komentar di paling bawah sendiri. Pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita pelajari, teman-temanku? Kita akan belajar business plan of YouTube. Business plan di YouTube dan pemasaran di YouTube. Pemasaran di YouTube. Nah, tentu saja setiap hari kita ingin peningkatan setiap harinya, baik itu usaha kita maupun hasil yang kita dapat. Kita selalu saja belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap harinya. Dan seperti dalam sebuah ayat, yaitu setelah selesai mengerjakan suatu urusan, segeralah pindah ke urusan yang lain. Kerjakan secara efektif dan efisien mungkin, sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu kunci kita. Kunci kedua yaitu menghidupkan intuisi kita agar bisa jalan, agar ide-ide kreatif bisa hidup dan bisa bercabang terus. Nah, baik. Rencana bisnis rahasia yang akan Mat Puji ungkapkan yaitu sekali dayung satu atau dua pulau terlampaui, yaitu tetap kita fokus dalam satu hal, yaitu konten YouTube. Namun tentu saja konten ini apa? Nah, konten itu banyak, misalnya game, tutorial, prank, pertanian, budidaya, ide bisnis, ide kuliner, edukasi, pengetahuan umum, dan macam-macam banyak jenis lainnya.
seperti puisi dan macam-macam lagi. Nah, ini bisa kita kelola. Dari konten ini kita fokus untuk selalu memproduksi konten dengan cara secara intuitif yang Mat Puji sampaikan kemarin. Terus memproduksi terus, misal sehari 1 kali konten, malamnya editing, lalu posting, lalu atau seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, itu harus seproduktif mungkin diupayakan, sehingga semakin banyak viewer kita, semakin banyak jam tayang kita, semakin viral postingan kita, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini konten itu. Namun di sini kan ada materi, tentu saja. Kita sebut saja contohnya satu konten yang paling mudah, yaitu membuat quotes, kata-kata bijak dibikin konten. Tentu saja. Nah, namun apa ide rahasia dari Mat Puji? Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Artinya apa yang menjadi materi, misal satu quotes, itu kita kerjakan. Quote itu sambil kita bukukan. Nah, ini bisa menjadi buku. Kita tetap fokus pada proyek konten, tapi konten itu dapat diwujudkan menjadi buku. Ini adalah sebuah pengalian dari bisnis. Ternyata kita bisa meningkatkan skill kita untuk menjadi penulis buku. Tetap kita bisa meningkat lagi. Dan kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa, yang maksimal, yang melimpah dari ini. Jadi dari konten kita dapat, dari pengerjaan buku kita juga dapat, yaitu berwujud royalti. Nah, ini tadi, jika kita mau menjalannya, maka kita akan mendapatkannya. Namun jika kita hanya berhenti pada satu titik saja, hanya itu saja yang kita dapat selamanya, kita nggak akan pernah berkembang. Nah, contoh lainnya, konten kita tentang pertanian dan budidaya. Jangan hanya kita menggarap kontennya, namun pertanian itu kita kelola sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita peragakan pada masyarakat itu kita bisa merasakannya sendiri. Kita bisa memanfaatkan hasilnya, merasakan hasilnya, sehingga kita juga bisa punya lahan, punya hasil produk pertanian, kita bisa menjualkannya, kita bisa merasakan manfaat dari produk itu, kita bisa merasakan income dari pertanian dan budidaya ini. Misalkan ternak dimulai dari awal kita membuat konten itu, jangan lupa dibikin konten, sebab kalau kita hanya berhenti pada produk ternak, maka itu sudah ketinggalan. Biar lebih meningkat, kita bikin kontennya, sehingga kita sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kita melakukan satu hal, tapi kita mendapatkan feedback atau income yang maksimal. Nah, itu penghasilan yang maksimal. Dari ternak, dimulai dari awal kita punya ayam hanya 10 ekor, sehingga kita ikuti terus, kita bikin kontennya hingga menjadi 20 ekor. Gimana cara kita untuk budidaya, untuk menetaskan telur ayam itu kita dokumentasikan. Lalu gimana cara memberi pakan yang baik bagi ayam, itu kita dokumentasikan. Alhasil kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita mendapatkan dokumentasi dari apa yang kita lakukan, kegiatan kita juga bisa promosi dari usaha kita. Nanti kita akan bahas promosi. Nah, ini kita bisa mempromosikan budidaya ikan kita, hasil ikan kita bisa kita jual lewat YouTube, sehingga semakin banyak jumlah viewer kita, maka semakin banyak promosi kita akan tersebar ke berbagai penjuru negeri dan orang akan menghubungi kita. Ini pertanyaan. Misalkan kita membuat konten percetakan. Nah, jangan-jangan antara produk dengan konten malah hasilnya lebih menjanjikan konten itu sendiri. Sedangkan produknya mungkin bernilai jual murah, tapi kontennya
kita membuat satu kali tutorial, misalkan membuat undangan, justru itu malah viral dan itu justru bernilai lebih daripada kita mencetak undangan beribu-ribu kali oplahnya. Nah, itu rahasianya. Jadi dua ini harus beriringan antara bisnis kita dengan konten yang kita kerjakan. Sayang sekali kalau kita sudah capek-capek memacu lubang, kita sudah mengelola tanah, mengelola sawah, perkebunan, tapi tidak didokumentasikan, kita jual menjadi konten. Sayang sekali, orang pun tidak akan tahu apa yang kita kerjakan dan kita tidak akan bisa memberi nilai lebih, nilai edukasi pada masyarakat. Itu pentingnya keterpaduan antara bisnis dan dokumentasi berwujud konten video yang nanti akan diunggah di YouTube. Itu nanti bisa semakin berkembang bisnis yang akan kita jalani, semakin berkembang pula dokumentasi video yang akan kita upload ke masyarakat. Itu yang pertama. Jadi seiring dalam percetakan tadi, ternyata lebih menjanjikan kontennya daripada produknya. Mohon maaf ya bagi teman-teman para pelaku usaha percetakan, sudah saatnya Anda mulai melirik untuk mendokumentasikan tutorial-tutorial dalam percetakan, di bidang percetakan atau dalam bidang apalagi bisnis. Nah, bisnis membuat roti ternyata lebih menjanjikan kontennya daripada membuat roti. Tapi bisnis roti pun jangan sampai Anda tinggalkan, sehingga Anda bisa sampai dua-duanya. Itu yang berjalan beriringan hingga sukses. Anda harus punya target yang jelas, bisnis plan, yaitu pengembangannya dari awal bisnis itu mulai. Target apa yang ingin Anda kejar, itu tahap kedua, sampai hasil yang bisa Anda capai, hasil akhir yang bisa Anda capai. Itu jangka panjang atau target jangka berikutnya yang harus Anda pegang betul-betul sampai Anda benar-benar menguasainya. Seperti kata pepatah, jika kita gagal merencanakan, artinya kita merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, dalam membuat bisnis plan di YouTube, Anda harus cermat dan harus teliti, harus serius dalam membuat bisnis plan di YouTube ini, hingga Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. Tentunya yang menjadi catatan kita kali ini yaitu garaplah satu bisnis dan satu ide konten saja. Dengan begitu hasil Anda akan maksimal. Anda akan bisa fokus. Baru setelah sukses, udah besar, Anda bebas mau ngapain saja, mau bikin konten apa saja, Anda bebas untuk melakukan yang Anda inginkan. Itulah kunci bisnis plan di YouTube dari Mat Puji. Semoga Anda bisa mempraktekkan dengan cara-cara yang cepat, dengan cara Anda sendiri, inovasi Anda sendiri, dengan kreativitas Anda, dengan mengacu pada ide anti mainstream yang kami sodorkan. Itu bisnis plan di YouTube, rahasia sukses bisnis di YouTube. Berikutnya yaitu pemasaran di YouTube. Apa saja transaksi bisnis, apa saja yang bisa Anda lakukan di YouTube? Nah, selama ini muncul pertanyaan, YouTube atau digital marketing itu bisa apa sih? Apa yang kita bisa dapatkan di situ? Jangan sampai kita hanya buang-buang waktu saja untuk bermain di YouTube, bermain Facebook, sosial media. Selama ini, inilah jawabannya. Pertama, Anda bisa jual diri atau apa ya bahasanya, mempromosikan produk Anda. Ya, pertama Anda bisa mempromosikan produk Anda. Dengan produk Anda dibikin capture foto atau video yang menarik,
lalu bisa Anda unggah dan orang akan menghubungi Anda dengan menggunakan deskripsi video yang menarik. Tentu orang akan tertarik, terangsang untuk membeli dan lalu akan menghubungi di nomor Anda. Anda akan dipercaya dan orang akan mengenal Anda dengan baik. Tentunya Anda harus menjaga kepercayaan ini dan juga harus menjaga fast response, di mana memberikan respon dan feedback yang baik kepada pelanggan sehingga pelanggan akan puas untuk membeli produk apapun itu pada Anda. Promosi kedua, yang pertama promosi, yang kedua monetisasi atau AdSense, yaitu adanya iklan di konten Anda. Itu juga Anda bisa mendapatkan penghasilan dari situ, yaitu dengan cara mendaftar di Google AdSense atau jika di YouTube yaitu dimonetisasi YouTube Anda, sehingga Anda dapat menghasilkan penghasilan tambahan yang tak terhingga dari situ. Semakin banyak viewer, semakin banyak yang menonton konten Anda, sehingga penghasilan Anda akan semakin besar. Tentunya hal itu bukan suatu upaya yang mudah. Anda harus memperjuangkannya, memviralkannya, konten Anda, membagikannya ke teman-teman dan ke grup-grup yang Anda ikuti untuk mendapatkan viewer yang banyak, sehingga konten Anda cepat viral. Nah, yang ketiga yaitu endorsement. Endorsement yaitu ada perusahaan atau ada institusi atau ada pihak yang menitipkan barang dagangannya ke Anda untuk Anda ikut promosikan. Karena Anda sudah populer, Anda sudah dikenal masyarakat, sehingga orang menitipkan produknya ke Anda untuk dipromosikan. Dari situ Anda bisa mendapatkan upah dari pihak yang ingin mempromosikan barangnya melalui Anda, dari perusahaan itu. Tentunya Anda harus bisa mendapatkan kepercayaan, mengambil hati dari perusahaan yang Anda inginkan, sehingga orang lain akan senang promosi melalui Anda. Dan juga Anda punya tanggung jawab moral agar produk itu laku, agar terjual habis di pasaran, sehingga harus berjuang dan semangat untuk menjualkannya. Yang keempat adalah keahlian Anda. Keahlian Anda bisa bernilai jual tinggi, dan Anda bisa, misalkan Anda ahli dalam hal pidato atau MC, maka Anda akan diundang untuk menjadi MC. Misalkan Anda seorang yang ahli berkebun, Anda akan diundang menjadi pembicara dan akan menjadi pelatih dalam hal berkebun. Anda ahli dalam hal sejarah, Anda yang akan ditanyai dan diwawancarai ketika untuk mengungkap suatu fenomena sejarah tertentu. Nah, itu tadi, yaitu jika dimaksimalkan maka akan menghasilkan profit atau mendatangkan keuntungan bagi kehidupan kita. Ini bisa kita review lagi, kita ulang bahwasanya pertama, bisnis plan, yaitu sembari kita menjalankan fokus pada konten, kita juga jangan sampai melupakan materi kita, yaitu misal pertanian, budidaya, atau percetakan, atau tutorial, edukasi, dan lain-lain. Itu harus kita kelola supaya juga menghasilkan profit atau keuntungan bagi kita. Kedua, adanya target. Penting dari awal kita memulai, didokumentasikan apa yang sudah kita capai, target apa, jangka ke depan. Itu juga penting untuk kita hasilkan hingga teraih apa yang kita inginkan. Target harus matang, harus jelas, harus
detail, sehingga apa yang kita peroleh juga maksimal. Sehingga kita sebenarnya sedang merencanakan sebuah kesuksesan. Nah, dari rangkuman pemasaran atau apa saja yang bisa kita dapatkan dari YouTube, yang pertama yaitu kita bisa mempromosikan produk kita sendiri. Itu yang kedua yaitu monetisasi atau AdSense, Google AdSense, yaitu kita bisa mendaftarkan sehingga konten kita ada iklannya, dan itu bisa meraup keuntungan bagi kehidupan kita. Semakin banyak viewer, maka semakin banyak penghasilan yang akan kita dapat. Yang ketiga, endorsement, yaitu orang atau pihak atau perusahaan lain menitipkan iklan pada konten kita, sehingga kita akan mendapatkan upah dari perusahaan atau pihak yang nitip iklan ke kita tadi. Yang keempat, yaitu keahlian kita juga bernilai jual tinggi, sehingga orang akan mengundang kita untuk menjalankan apa yang menjadi keahlian kita. Berikut tadi yaitu cara-cara yang anti mainstream dari Mat Puji untuk Anda mendapatkan penghasilan dari sosial media, khususnya YouTube ini. Semoga kita bersama, saya bisa mempraktekannya semaksimal mungkin sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Sekian dari Mat Puji. Jangan lupa subscribe channel ini. Dari saya, sampai jumpa. Salam sukses usia muda.